Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang kebanjiran? Tidak, ini kemarin ada teman kita yang di Kusuma Wardani ya, beberapa ada yang kebanjiran sama yang di dekat Pantura. Alhamdulillah tidak ada dari teman-teman kita yang terdampak parah. Hari ini kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang masih kita terima sampai detik ini, dan kita doakan juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ya, semoga cepat berlalu. Ya, berdoa, disilakan. Cukup. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya siap? Bentar. Oke. Posisi siap. Ayo, Tino, posisi siap. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, posisi siap ya. Nggak usah sambil mainin topi, ya, nggak usah mainin yang lain-lain, semuanya posisi siap, khidmat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari, kita akan melanjutkan tema ke-7, subtema yang pertama. Anak-anak bisa membuka buku tema di halaman ini, subtema 1, pembelajaran ketiga. Subtema 1. Tema 7 ini tentang apa, anak-anak? Yang sudah baca buku, yang sudah membuka buku, tema 7 ini tentang apa yang dibahas? Kepemimpinan. Pimpinan. Subtema 1-nya tentang apa? Pemimpin di sekitarku. Jadi pemimpin itu
tidak hanya pemimpin negara, presiden, tidak hanya wali kota, tidak. Tetapi ternyata pemimpin itu juga ada di sekitar kita. Ya. Yang terkecil, organisasi terkecil yaitu yang ada di rumah kalian namanya apa? Dalam keluarga siapa? Ada kepala keluarga kan? Nah, itu adalah pemimpin. Kemudian di atasnya keluarga ada RT, ada RW, ada kelurahan, dan seterusnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas di sini. Sudah dibuka halaman berapa ya di situ? 23 ya? Ya. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, ini anak-anak ingat, suatu ketika ya, nanti ketika anak-anak menjadi pemimpin ya, diingat seorang pemimpin harus memperhatikan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik ya. Semoga siswa-siswa kelas 6 ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan. Ya, amin. Kita doakan bersama. Nah, kita akan lanjutkan di sini ada suatu bacaan atau suatu teks. Judulnya apa, anak-anak? Pak Abdi. Judulnya Pak Abdi. Ya, judulnya Pak Abdi. Kita akan baca ya untuk mengefisienkan waktu. Bunita yang akan baca, nanti kita bahas bersama ya. Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Bu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Nah, di sini berarti Bu RT-nya siapa? Ketua RT-nya adalah Bu Erika. Bu Erika sebagai ketua RT. Nah, Bu Erika ini banyak belajar dari Pak Lurah, yaitu namanya Pak Abdi ya. Kita sambil membahas nih isi dari teks ini. Langsung saja ya. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama, seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini. Ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Ya, Bu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Kita teruskan. Nah, warga Kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Di sini anak-anak lihat di awal kalimat dan di akhir kalimat ada suatu tanda. Tanda apa anak-anak? Awal dan akhir kalimat. Tanda petik. Ya, tanda petik di sini menunjukkan apa? Menunjukkan apa anak-anak? Tanda petik di situ menunjukkan apa? Ada yang bisa? Di situ ada tanda petik. Menunjukkan apa? Kalimat langsung. Ya, kalimat langsung.
Apa itu kalimat langsung? Kalimat yang disampaikan langsung oleh tokoh. Nah, kalau berdasarkan teks ini tadi, kalimat langsung ini adalah ucapan yang diucapkan oleh siapa? Pak Abdi. Siapa? Pak Abdi. Nah, jadi ini kalimat langsung ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Pak Abdi dalam pidatonya. Di situ tadi ada keterangan pidato Pak Abdi. Nah, paham ya tentang kalimat langsung? Ciri-cirinya adalah tanda petik. Kita lanjutkan. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks tersebut merupakan cuplikan ya atau potongan suatu kejadian di mana di situ Pak Abdi sedang berpidato dalam rangka apa, anak-anak? Peringatan Memperingati hari kemerdekaan. Nah, di situ ada pidatonya. Yang perlu kita soroti, yang perlu kita garis bawahi dari pidato Pak Abdi adalah kita sebagai rakyat, sebagai warga, itu harus selalu menjunjung nilai-nilai, apa di situ tadi? Ketuhanan. Ya, menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan ini pun tercermin dalam dasar negara kita. Apa itu dasar negara kita, anak-anak? Pancasila. Pancasila. Sila keberapa tentang ketuhanan? Sila pertama. Sila ke-1 atau sila pertama? Bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak paham tidak dalam sila pertama itu ada kandungan atau nilai-nilai luhur yang perlu kita pahami, yang perlu kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa nilai-nilai pada sila pertama? Ada yang tahu? Adakah yang sudah membaca nih di buku tema? Atau jangan-jangan bukunya dibukanya cuma pas kita ini aja. Ada tugas. Kalau nggak ada tugas, nggak pernah dibaca. Ayo, siapa yang begitu? Ya, no? Lino? Ya, kita lanjutkan. Di situ ada, kalau anak-anak sudah membaca, tentunya menemukan di halaman berapa? Sebentar, kita cari. Ada nilai-nilai, nah, penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Nih, di halaman 26. Halaman 26 adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bisa kita jabarkan menjadi nilai-nilai berikut ini.
Yang pertama apa, Juwita, dibaca? Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Abel. Dibacakan, Yang Bel. kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Mengembangkan sikap hormat, menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, Lino. Dibacakan, No. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, harus rukun. Ya, yang berikutnya di sini Bunita sebutkan yang kelihatan mukanya ya. Makanya kameranya dinyalakan semuanya. Latifah. Yang keempat tolong dibacakan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, ya, hubungan pribadi. Kemudian yang kelima, Bunita minta Siva, ya. Bunita mau dengar suaranya Siva. Tolong dibacakan yang nomor 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya kita harus tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Kita harus saling menghormati, ya, karena kebebasan beragama itu adalah hak setiap individu. Kemudian yang keenam di sini Bunita lihat ada Lodi. Tolong dibacakan, Lodi. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini ada kaitannya dengan yang nilai sebelumnya. Karena hak setiap orang itu bebas ya mengikuti agamanya, melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya, sehingga kita tidak boleh memaksakan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Kemudian, nah, ada yang mau ditanyakan tidak tentang nilai-nilai sila pertama tadi, atau ada yang kurang jelas mungkin? Atau sudah cukup jelas di situ dijelaskan ya? Sudah. Ya, kalau sudah kita akan lanjutkan. Ini untuk yang peta kemarin sudah anak-anak pelajari, sudah dikerjakan. Terima kasih. Nah, ini dia. Kita akan ke pidato. Jadi dari teks pidato tadi sudah digambarkan dengan pidatonya Pak Abdi ya. Pidato Pak Abdi tadi, ternyata untuk pidato itu tidak boleh asal, ya, tidak boleh asal pidato, tidak boleh asal berbicara, karena pidato yang baik itu harus memuat hal-hal pokok berikut ini. Yang pertama adalah apa? Siapa yang sudah ketemu nih? Teks pidato harus memuat hal-hal pokok. Yang pertama adalah siapa? Bisa? Salam pembuka. Ya, Juwita, salam pembuka. Isinya apa, Juwita? Berisikan kalimat sapaan. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Ya, itu adalah salam pembuka. Setiap berpidato harus selalu diawali dengan salam pembuka. Yang berikutnya adalah, apa yang kedua? Pendahuluan. Betul, pendahuluan. Jadi dipaparkan dulu topik permasalahan yang akan dibahas. Jangan kok tiba-tiba langsung ke inti dari pidato. Tidak, harus diberi pendahuluan dulu. Bahwa di sini kalian akan menyampaikan tentang apa, masalah apa yang akan dibahas, yang akan disampaikan pada pidato kalian saat itu. Ya, harus diawali dengan pendahuluan. Yang berikutnya, nah, baru apa ini yang ketiga? Intinya. Inti itu apa? Kan setiap kalian membuat pidato, setiap berpidato, itu kan ada temanya. Mau bicara tentang apa? Nah, di situ dimasukkan ke dalam inti.
yaitu pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Seperti contohnya tadi pidato Pak Abdi, ya, Pak Abdi itu isinya mengajak warga untuk menjunjung tinggi nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengisi kemerdekaan, ya. Itu adalah inti dari pidato yang disampaikan. Kemudian setelah intinya itu disampaikan dengan singkat, dengan jelas, dengan lugas, maka ditutuplah dengan rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Intinya menyampaikan apa sih yang di inti tadi? Jadi kayak kita menemukan suatu kesimpulan lah. Kesimpulan dari pidato tadi itu apa? Itu masuk ke bagian penutup. Nah, setelah disimpulkan pada bagian penutup, harus diakhiri kembali ketika awalnya tadi ada salam pembuka, diakhiri dengan salam penutup. Intinya juga kalimat penutup seperti terima kasih, kemudian diucapkan kembali salam. Bisa diawali assalamualaikum, diakhiri dengan wassalamualaikum, boleh. Selamat pagi, selamat malam, boleh. Ini adalah hal-hal yang harus ada dalam suatu pidato yang baik. Nah, adakah anak-anak yang mau bertanya tentang ini? Pokok-pokok pidato yang baik. Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas berarti nanti siap nih bikin pidato. Sudah jelas? Karena hari ini tugasnya adalah membuat teks pidato. Nanti temanya akan Bonita sampaikan di akhir. Sudah jelas ya berarti ya? Kalau sudah jelas, Bonita mau lanjutkan saja. Ada pada sini. Bonita mau langsung ke nilai-nilai Pancasila. Nih, di halaman, anak-anak buka buku temanya di halaman 31. Di halaman 31 ada suatu teks, ya, teks bacaan yang judulnya apa, anak-anak? Sudah ketemu atau belum teksnya? Hebatnya dokter kami. Hebatnya dokter kami. Kita akan simak bersama-sama ya. Anak-anak sambil memperhatikan. Hebatnya dokter kami. Ia adalah dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi,
Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, dari situ tadi ada pekerjaan yang dilakukan oleh Dr. Rana. Di bidang apa anak-anak? Kedokteran kan? Kesehatan, mengabdi bagi siapa? Kesehatan bagi siapa? Kampung halamannya. Halamannya. Jasa kan? Menjual jasa pekerjaannya. Yaitu mengabdi kepada kemanusiaan. Ya, kepada kemanusiaan. Banyak orang yang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun harus menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Tidak boleh menyamakan, ya, harus sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ini tentang kemanusiaan itu sesuai dengan Pancasila sila keberapa, anak-anak? Sila kedua, tepat sekali Lodi, ya. Sila kedua. Bunyinya apa? Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita akan pelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua ini. Nah, di sini tertulis ada 9 nilai-nilai yang harus kita cermati, harus kita pahami. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai ini tuh seperti penjabaran dari sila Pancasila itu. Ya, ternyata dari satu sila itu bisa dijabarkan menjadi banyak nilai yang harus kita pahami. Nilai yang kedua adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Jadi, harus mengakui persamaan derajat. Tidak boleh membeda-bedakan, apalagi dengan agama dan suku, agama, ras, ya, sara, itu nggak boleh. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, ya, sesama ciptaan Tuhan. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro. Tepos liro apa, anak-anak? Ya, tenggang rasa itu saling menghargai, menghormati, itu tadi. 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8, berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak? Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat teks pidato sesuai dengan yang tadi disampaikan, yang tadi kita bahas. Teks pidato yang baik itu harus mengandung hal-hal tadi. Ya, yang beda adalah di isinya. Isinya nanti sesuai dengan tema yang ditentukan. Temanya apa? Nanti kalian buka di classroom. Ya, nanti akan Bunita sampaikan di sana temanya apa. Tapi kerangka pidatonya harus sama. Diawali dengan salam pembuka. Yang kedua, apa tadi? Pendahuluan, kemudian inti, penutup, terus ada salam penutup. Itu jelas? Jelas, Lino? Oke, kameranya dinyalakan dulu semuanya. Ini Bunita hanya lihat ada Latifa, Laudi, Siva, Lino, Adit, Vindra, dan Abel dari tadi. Yang lain nggak kelihatan nih. Ini ada Farah, Mela. Semuanya sudah jelas? Kalau sudah jelas, kasih jempolnya. Yang sudah paham, kasih jempolnya. Mana? Nah, kalau ada pertanyaan silakan ya, nggak usah malu-malu. Sudah paham berarti ya? Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka nanti bisa langsung mengerjakan tugas. Hari ini kita sudah dalam waktu singkat ya, sekitar 30 menit. Ternyata kita sudah belajar tentang apa tadi? Pidato, kemudian ada nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Sila ketiga, 4, 5 kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Sekarang kita ambil foto dulu. Yuk. Semua kamera dinyalakan, kasih jempolnya. Yuk, semua jempolnya, kasih jempolnya. Senyum. Siva dan Zalik nih belum kelihatan nih gambarnya nih. Oke. Zalik sudah, Siva, mana Siva? Yuk, jempolnya tahan nih, gini, 2. Bunita ambil foto dulu. Siva mana nih? 1, 2, 3. Oke. Bunita cukupkan di sini. Bunita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.